rasanya kalau Pak Jakril nggak bicara nggak lengkap rasanya. Oh siap. Siap. Bapak berkuda. Bapak kuda Riau. Bapak berkuda. Apa mau cara? Bapak berkuda Riau. Berkuda Riau. Bapak berkuda. Belajar ngomong nih ya kalau salah. Siap. Bapak berkuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perlu kenalkan nama juga. Saya Jafril Bahara, pensiunan Chevron 2008. Apa ya? Saya ini sebenarnya bukan orang atlet, bukan orang olahraga, tapi sering mencetuskan olahraga. Saya ingin ngasih tahu sejarah. Karena saya di tahun 91 itu saya karate, olahraga karate. Jadi karena pernah kena tendang perut waktu mengambil tingkat dari putih ke hijau ya, putih ke hijau, nah itu sempat tumbang. Jadi saya olahraga bela diri saya lakukan. Yang mana dulu waktu kecil silat juga melihat abang saya kena saya, gurunya saya pisau tangannya, saya jadi korban. Tapi di tahun 91 kebetulan waktu itu saya kenal dengan bos saya di Chevron, Pak Mulyono. Itu kawan dengan Dan Maluk, sehingga beliau mencetuskan motivasi. Jadi dari situ saya belajarlah ikut rapat-rapat di Auri itu untuk membentuk Fasida kembali. Sehingga tahun 1991 terbentuklah Fasida, di mana saya termasuk juniornya lah untuk rapat, bukan sebagai pengagas tapi berikut. Karena saya sering mendampingi bos, jadi saya kemana-mana Fasida di London itu saya kenal semuanya pada waktu itu. Dan saya juga dapat penghargaan itu karena saya bolong. Dikasih kartu penghargaan KH itu tanpa bayar. Jadi selama Pak Abu Sardo jadi dalam saya nggak bayar semuanya. Jadi dari situ tahun 91 itu kita waktu pelantikan itu saya melihatkan bahwa saya itu bisa berguna. Dari Chevron satu-satunya saya. Jadi saya itulah menyumbang karena pada waktu itu Fasida belum punya alat, yaitu ultralight yang tandem dan yang single. Karena saya pada waktu itu ada Diki, kita sewa di Padang. Itu sewanya dulu waktu itu 6 juta di Padang. Saya bilang sama Galanu, ini bukan dari Chevron. Jadi dasar saya, bukan dasar Diki. Ambil saja, karena waktu itu sudah berjalan 2 minggu, tidak ada yang mau bayar. Sedangkan mau hari pelantikan dari dekat. Jadi pas 2 minggu datang ultralight itu, saya ikut kepada yang namanya acara kan perlu cendana. Masuk jalan juga cendana susah waktu itu, sehingga mengadakan mendatangi dealer-dealer. Jadi dealer itu bikin banner. Jadi dengan ultralight ini kita kebangsalah banner kayak sini dulu Nissan, Suzuki, itu kita keliling-keliling di kota Pekanbaru ini dengan ultralight daripada itu. Nasib yang akan terjadi pada waktu itu pas yang membawa waktu itu dan sepatu pas yang meninggal waktu itu pada hari itu sebenarnya saya yang ikut tendem di belakangnya, tapi ada kawan minta saya lah dengan Ella. Jadi baru kira-kira 5 menit terbang masih nas sampai jatuh. Nah itulah. Jadi kebetulan kawan dan apanya selamat dengan cedera peluru. Jadi cerita dari situ saya berlanjut ke 2006.
yang mana waktu saya dekat kali dengan Pak Kastelan ini masalah berkuda ya. 2006 sejarahnya Pak Kastelan karena 2008 PON di Pekanbaru, dia dapat tugas dari Pak Gubernur Pak Senal bikin 3 cabang olahraga, sepeda, dansa, dan berkuda. Ini harus ada di Pekanbaru nanti 2008. Jadi saya suruh pilih Pak Jafri mana yang bisa bantu. Yang unik lah, berkuda gitu. Sehingga saya keliling ke Jakarta, di festival-festival, minta banyak speaker kami Jakarta. Karena pada waktu itu di sininya dapatnya orang yang berkuda pada waktu itu hanya satu-satunya Rudi Bandaru, Belinda. Itu kuda dulu ada dulu di Okura, aku ada kuda 3 ekor di sana. Setelah wartawan dulu ke sana, jumpai beliau setuju. Sudah diadakan ke Pak Kastelani dan lanjut ke Pak Gubernur. Dan kenalkan dengan Pak Gubernur. Cuma masalahnya mencari dana lagi untuk pelantikan, untuk musyawarah. Sehingga Rudi Bandaru waktu terbentur, dia membuat wah, ya, banyak kali harus begini, harus begini, harus begini. Dengan berjalannya waktu, 2006, 2007 belum terlaksana. Jadi saya terus mengati beliau, bagaimana nih Pak Rudi, Pak Haji kan panggil Pak Haji ya, Pak Haji. Wah, ntar lagi lah, kita jumpa lagi sama Pak Gubernur. Dan cerita pada waktu itu vakum lah sekitar 1 tahun. 2008 datanglah Pak Mardiono. Nah, ini sejarahnya nih. Ini perlu saya sampaikan. Kata Pak Mardiono waktu itu saya pelatih bowling di 88. Di 88. Yang dengan beliau sore-sore dengan Pak Gani. Rudi Gani. Bagaimana katanya Pak Jafri yang untuk sudah sampai di mana? Kita nanti mau musdar. Pak Rudi Bandaru itu susah tuh. Susah gimana? Ya sampai sekarang belum jadi. Biar kita aja ambil jalankan. Terserah siapa yang jalan apa jalan. Sekarang prosesnya sudah di Jakarta. Oke, pada waktu itu kita lah waktu itu Pak Herlan, sekumnya Fondasi Besar itu. Sehingga beralihlah ke Pak Mardiono. Itulah dimulai diadakan musyawarah nasional. Sehingga dapatlah Pak Jufri Hasan Basri diadakan rapat di kantornya Haluan Februari 2008. Habis itulah awalnya sehingga terjadi musyawarah pada bulan April ya. Bulan April musyawarah terjadi sehingga diputuskan Pak Jufri jadi ketua dan dilantik pada bulan Juni 2008. Jadi pada bulan Juni itu Fondasi sudah punya tanah Pak, di Palas. Dan sekarang salah itu saudara Pak Junaita itu tanah Fondasi dulu yang itu penggagasnya kita berlima, masuk saya, Pak Indra, Pak Jufri, Pak Hasan Basri, saya masih tadi Pak Mardiono. Jadi surat tanah itu atas nama berlima. Sehingga kita bikin yayasan Fondasi dulu. Tapi berjalannya waktu sehingga gagasan pacuan itu sampai sekarang tidak terrealisasi karena banyak masalah dan tanah juga makin meningkat, mungkin segi ekonominya bikinnya ke pribadi lagi bukan kepada rencana semula. Sehingga sekarang tanah itu sudah masalah sudah terjual. Jadi itulah sejarahnya mulai Fondasi. Terus kalau Fondasi Kota seperti Makmur tadi sudah sampaikan 2014. Jadi saya dibawa oleh Pak Mardiono melihat Makmur ini bukunya tidak pakai pelana, tapi orang disuruh naik. Itu kayak gubernur yang belakang, Bang Herdi sudah naik
hari yang ke nggak salah 2 minggu kita melihat ini kuda ini Pak diadu pula di muka umum kan. Nah, sehingga korban kawan kita satu Pak Emdar injak kaki sepuh kuda. Itu orang semua naik. Tapi naik, tapi nggak ada yang jatuh ya. Hanya terinjak Pak Emdar itu aja yang terinjak kuda karena gara-gara ngadu kuda. Jadi memang unik pada waktu itu. Betul beliau cerita. Jadi udah 2 minggu ya mau puasa. Al, bagaimana kalau kita datang ke pelatih? Berarti apa Pak? Pelatih berkuda. Siapa tuh? Ya equestrian. Jadi ada pelatihnya. Oh, boleh. Pas pulang mau masuk puasa. Puasa tidak ada halangan untuk berlatih apapun ini. Tidak masalah. Orang udah puasa kegiatan kita seperti biasa. Mulai pelatih. Oh bisa, dia datang 3 hari puasa. Mulailah latihan beliau. Latihan berkuda kita melihat ilmunya seperti bilang tadi kan, upaya kuda bisa maju, bisa ke samping, ke kiri, ke kanan, bisa apa? Cross menyamping. Wah, ya hari yang keduanya dia 3 hari ya. Hari keduanya seorang Pak M. Pak M ketua vokasi. Pak Yufri, Pak Marjoni datang di Bunuran ya. Di Bunuran itu kita adakan dulu. Itu hari kedua itu udah mulai bisa ya. Jadi waktu Pak M melihat itu udah bisa, kuda itu udah bisa lompat. Jadi disitulah Pak M semuanya mengerti apa itu ya equestrian. Dan Pak Didit menerangkan pada waktu jelasnya. Nah, dari berawal dari situ, yang mana pada waktu itu keuangan memang susah juga berurusan dengan KONI. Tuh kadang-kadang ya pulang. susah kali ngasihkan uang ke KONI gitu. Jadi kemana KA? Gini Pak, akomodasi sama makan saya tanggung. Jadi kalau begitu saya tiket pulang pergi. Jadi ini belum nginap di Multazam ya, nginap di Multazam. Nah, makan, nah, nanti kita apalah, gimana caranya makan nanti. Alhamdulillah selama pelatih di sini makan mewah-mewah terus. Makan ke Solat Yunus, makan yang enak terus pelatih dikasihnya. Supaya ada kesannya bagus kan. Makan durian setiap malam. Ini 3 malam, di sini 3 malam makan durian. Itu servisnya dulu. Jadi hal-hal yang kita sumbangkan itu memang ternyata kalau pelatih itu memang dihargai, memang ilmunya akan menurun. Saya perhatikan dari situ kan, ya, ini ilmu serius sekali. Saya belum ada naik kuda itu, belum ada di. Jadi itu bulan Juni ya, sudah puasa ya, bulan puasa. Jadi akhir itu bulan 9 Agustus ada event kejurnas equestrian di Bogor. Wah, yang mau ikut kan? Oh boleh. Itu yang saya harapkan. Al berangkat mau seminggu sebelumnya. Jadi seminggu sebelum event dia berangkat. Ilmu baru yang 2 hari. Yang 2 hari dibelajar itu aja ilmunya baru kan. Soalnya latihannya kan baru dapat, baru di Rumbaya di Gubernuran. Sementara Opura waktu itu masih lapangan pacu kuda keliling, ya. Lapangan bukit, kan lapangan pacu kuda, bukit dekat tengah, keliling gitu. Nggak disuruh robah sama Pak Bibi itu dulu. Jadi berangkat lagi bulan ke Bogor. Jadi pas 2 hari baru tim datang. Ini Pak, kita untuk rencana PON itu memang banyak hal yang kita lakukan. Kita menyewa atlet dan menyewa kuda di sana. Untuk bisa dapat bantuan atlet ini supaya nanti bisa maju ke PON,
Ya, diserang aja atlet kejuaraan itu kita rekayasa. Ribut Ares ya. Juara terus aja Riau. Pas terakhir dia mau waktu seleksi, Pak, ini nengah kok juara 3? Protes. Lihat lah, memang juara 3. Kemarin dah ini diumumkan. Jadi administrator itu kan bisa aja di printnya khusus kan, juara nengah gitu. Udah itu sudah di printnya dibuangnya lagi kan udah hilang gitu. Nah, itu yang kita bawa tuh. Ini salah satu rahasia, tapi perlu dibukakan supaya nggak ada dosa. Ketahuan. Allah. Pendosa. Anda ketahuan. Kita masih protes Pak, ini kenapa? Jadi sebelumnya saya gitulah bikin supaya nama atlet Riau ada. Dan junior sebelum saya bikin seperti itu. Karena terlepas dari pendekatan kita juga. Saya prinsipnya waktu itu tujuan. Tujuan saya selama menjabat ini, saya membentuk apa ini, bagaimana supaya sampai ke PON. Hasil nanti terserah di PON bagaimana. Enggak, junior berapa kali tukar pasangan. Nah itu sudah dapat juara di sini, nanti dia ganti lagi, yang besok lagi menang ini, sehingga banyak atlet itu. Nah, ini mengeluarkan kalau emas besar kan, pelatihnya besar juga, pelatih nggak saya tidak dapat apa-apa. Pelatihnya orang Jakarta. Saya tidak dapat apa-apa ya. Saya tidak pelatih nggak saya. Dapat pahala. Pelatih saya hanya terakhir waktu PON aja ya. Wow. PON aja. Saya tak pelatih dapat honor yang resmi aja, yang halal. Nah itu yang sempat dirampas sama orang kan saya ngurus. Nggak tahu datang SK dari Pak Jufri, Pak Jafril yang ngurus uang Kekoni bukan Pak Jafril lagi. Jadi siapa? Si A. Oh, bagus lah kita. Kalau mati saya lepas tanggung jawab. Tak saya nggak ada. Ya, jadi itulah sejarahnya. Bagaimana kita cari atlet benar seperti Pak Ketua Tony bilang tadi, itu mendapatkan suatu juara itu memang susah. Apalagi membawakan nama Riau di Indonesia, kita harus menunggu yang punya di luhur. Bang, itu orang besar itu Bang tuh. Nah, akhirnya kita datang ke sana ya. Kita ketemu konglomerat semua lah. Tangan kanannya Pak Prabowo, Pak Winston. Jadi memang susah ya, ini motivasi ya. Kalau tidak harus jalan lurus saja, tapi kena ada yang belok-belok, tapi arahnya kembali lurus lagi. Kemudian kita aja, karena kita berbuat salah, sengaja kita ya pada suatu saatnya kita tobat. Jadi saya syukur sekarang semua saya di bowling di Depak, di Kuda Depak, di NPC di Depak, nggak salah. Saya alhamdulillah saya jalani sekarang dengan progresi kota. Progresi apa di Depak, di bowling saya juga pelatih, di situ dikerjain juga. Oh ya, yang di Fasida juga dikerjain juga. Nah, ada modeling, saya megang ada modeling dulu. Olahraga yang abang sebut itu yang tidak membentuk di kabupaten kota. Ya, kan saya jadi orang yang unik-unik aja. Sida, bowling, Kota ada. Itu kota saya mau bentuk, tapi saya udah Pak 2011. Itu kita udah bikin berapa cabang kan, harus 7 kabupaten kan. Nah, tapi sempat itu saya dikerjain kawan dengan dilaporin ke Pak Manusia, akhirnya di BPK saya mencabut saya keluar dari pengurus, ya. Yang salah. Itulah itu sehingga Makmur itu jadi atlet PON resmi. Jadi waktu di Bogor itu anak asli Riau. Satu-satunya anak asli Riau yang diharapkan oleh Pak M. Ini beliau ini waktu 2014 itu
itu saya rasa dia mungkin nggak naik kuda, naik motor. Karena udah dihantam lari gitu aja. Karena dilihatnya orang kencang juga. Tapi lepas, lolos. Lolos ini. Speed juga. Satu kena ya. Enggak, kan speed class waktu itu kan. Oh, speed aja yang kena ada. Lolos ya. Lolos. Ah, speed aja dia dapat Juara 2. Jadi sehingga ketua Pordasi Pusat, wah berteriak yang bukan main waktu itu. Yang mana wakil ketua Pordasi Riau itu Pak Menteri hadir ya. Nah, hadir. Wah, datang meriahnya dulu sambutan itu. Calon atlet Riau, Insya Allah pada waktu itu. Sekarang kenyataan, alhamdulillah. Jadi waktu dia apa itu memulai, ini pun jatuh juga. Karena selama dia latihan itu hanya sekali disuruh jumping sama Pak Enti ya. Sekali suruh jumping, tapi benar. Udah ingat aja itu katanya. Dia latih trot-canter aja. Di hari mau tanding, 5 menit mau tanding kan Bang dia latihan. Disuruhlah kawannya video gitu kan. Kita tahu video dia jatuh. Sebelum bertanding jatuh. Pakai jas, rapi, keren, masuk lumpur. Jadi saya pikir, wah ini udah gagal ini. Itulah cara jatuh yang benar, enggak gitu. Ada videonya dari tapi itu dia semangatnya itu yang kita salut kan, udah jatuh dan pelatih tidak ada kecewa. Nah, datang go terus. Udah nama dipanggil kan, hanya dicambuknya nggak salah apa tuh punggung kuda tuh digigit untuk gini, udah terbanglah kawannya ngomong apa itu, tak intinya kayak balak. Kalau hanya sedikit waktu, Beda sedikit aja. sedikit aja itu nomor 1, dapatin nomor 2. Alhamdulillah. Itulah naikkan nama. Kalau itu nih belum nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Itu Nggak bisa. Dia bilang orang lain diprotes itu diri sendiri diprotes juga nanti. Jadi itulah kisah-kisahnya Pordasi kita di Riau ini. Yang saya harapkan di dalam organisasi tentu ada hal yang nggak enak, ya enak-enakan saja lah, ya supaya kita ada beda pendapat, apa segala macam itu, kalau selama tujuannya masih lurus, ya jalannya ya, jangan nggak perlu kita ngasih, kalau menurut saya nih ya ngasih umpamanya karena organisasi tidak punya power, apa namanya? Peringatan, pakai surat, apa? Orang kalau sudah dikasih begitu, ya saya ngalami ya, itu malas. Apa saya di olahraga ini nggak bisa ikut? Kalau olahraga ini saya nggak bisa ikut. Kalau saya tentang kan, saya lawan ini apa? Permasalahan saya ini apa? Kalau saya hidup di sini, makan di sini, oh ya saya latihan, perjuangkan. Jadi karena itu yang saya pakai sekarang. Apakah saya dari sini? Tuh, saya makan juga. Ya, ada orang yang lain mengurus ya silakan. Nah ini pengalaman organisasi yang perlu kita apakan. Beda-beda, tetapi tetap kita ragu kawan-kawan kita. Saya rasa mungkin enggak lengkap. Saya katakan pengalaman pribadi saya. Kenapa saya itu tidak bisa jadi atlet, ya, saya orangnya tremor, saya gini ya bisa, ya nggak bisa, ada terhubung. Jadi kalau di atas kuda itu saya seolah seperti di atas tinggi. Jadi atas kuda itu saya melihat ke bawah itu, tinggalin. Jadi maka belum berani senja jatuh, belum berani naik. Insya Allah, ya kalau ada rezeki kita punya kuda sendiri mungkin. Kita rumah ya, kita punya sendiri kan. Coba berkuda. Cucu mana? Mas. Cucu. Cucu berkuda. Cucu sudah 2 kali saya bawa ke Pura. Dia paling senang kali, 3-3-nya itu. Di Banjarmasin juga dia sering juga naik kuda. Ya, tapi belum bisa kita arahkan orang tuanya beli kuda. Di sana sudah juga ada, tapi hanya sekedar fun aja ya, seperti kayak di Bandung, kayak di hanya
biar jalan bebas. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.